Hai teman-teman, selamat datang di channel Gilang Verto bersama saya Gilang dan saya masih bersama Dr. Hayan di episode kali ini, di episode terakhir mungkin ya di penanganan cedera. Kecuali kalau ada teman-teman yang mungkin tanya soal cedera apa lagi sih yang teman-teman keluhkan dan apa yang bisa mungkin Dr. Hayan bantu untuk menjelaskan. Kemarin Dr. Hayan ngomong kalau di episode sebelumnya sih sebenarnya waktu kita ngobrol, Dr. Hayan ngomong kalau sebenarnya tenis elbow sama shoulder itu adalah second and third. Ya, second and third ya. Yang paling banyak dikeluhkan sama beberapa pemain atau pemain tenis atau mungkin atlet atau mungkin rekreasional lah kayak saya yang baru main 1 tahun. Cedera paling parah dan paling sering terjadi di dunia olahraga manapun dan paling ditakutkan mungkin ya, itu adalah pinggul ke bawah. Ya. Pokoknya di tungkai ya, kaki ya. Kaki. Ankle sprain, lutut. Kalau dulu saya waktu masih aktif bermain basket, Dr. Hayan juga bermain basket, itu adalah jumper knee, tendon ya, terutama yang sakit banget gitu. Dan sekarang yang paling dikeluhkan sama orang-orang biasanya adalah ankle sprain di pemula terutama ya. Kalau saya biasanya ngomongnya talinya kurang kencang nih, atau mungkin dari cara pukulnya atau mungkin kaki footworknya nggak sesuai dengan SOP yang disarankan sama coachnya. Bener nggak sih dok kalau cedera lutut atau cedera pada kaki itu paling banyak ditemukan di olahraga tenis? Iya, jadi studi epidemiologi itu jadi kan kita mendata, ada orang yang mendata itu. Jadi sekian banyak pemain tenis itu didata, kamu cedera. Memang yang paling banyak itu sebenarnya di lower extremity, jadi ya kaki dan pokoknya tungkainya. Whether dia itu ankle sprain atau masalah di lutut, pinggul, ya sebenarnya back itu juga gitu. Itu yang agak banyak. Ya memang karena kan kita bisa aja nggak mukul, tapi kita pasti akan berlari kan. Betul. Jadi ya intinya yang dipakai terus itulah yang risiko untuk cederanya semakin banyak. Di episode 1 atau 2, 1 deh kayaknya Dr. Hayan ngomong juga kalau tenis itu memang yang buat yang paling gede itu adalah tangan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk bahkan tidak mungkin kalau tanpa anggota tubuh yang lain ya dok. Yes. Jadi anggota tubuh yang paling menumpu badan kita kan terutama yang paling bawah ya dok ya. Jadi untuk penanganan yang kita lagi fokusin di cedera lutut aja deh ya. Karena mungkin cedera lutut adalah cedera yang paling ya ditakutin lah sama pemain-pemain tenis, atlet maupun yang pemula. Cedera lutut biasanya yang tenis itu apa aja sih dok? Jumper knee kayaknya. Sebenarnya kalau lutut yang paling banyak itu namanya patellofemoral pain syndrome, panjang ya namanya. Nanti saya tuliskan aja di bawah. Nah, saya chat tulisannya kayak gitu. Jadi patellofemoral pain syndrome itu adalah sebuah sindroma. Jadi nyeri yang diakibatkan oleh masalah dari tempurung lutut dan tulang pahanya. Umumnya yang dikeluhkan adalah nyeri pada sisi depan. Nah ini nyerinya bisa di tendon lagi dok? Atau? Nah pada beberapa orang mungkin dia kan nggak bisa membedakan apakah ini dari tempurung lutut atau tendonnya. Ya, kecuali kalau ini tenaga kesehatan kan bisa datang tendonnya gitu kan. Kalau orang awam mungkin nggak. Iya. Tapi yang jelas nyerinya di depan. Dan itu nyerinya bisa pada saat main gitu, awal-awal mungkin rasanya agak gak nyaman, dan mainnya mulai nikmat gitu ya, terus agak lupa. In the middle bisa kerasa lagi, atau bisa juga enggak. Selesainya tuh kok nggak enak ya lututnya, bisa kayak gitu. Itu patellofemoral pain syndrome. Nah, terus nanti kalau misalnya sudah selesai main, besoknya dipakai naik tangga sakit. Pokoknya menumpu ya dok ya kayaknya menumpu. Oke. Untuk gejala awalnya kayak gitu ya dok mungkin ya. Untuk yang agak-agak enak waktu awal teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih biasanya kalau awal nggak enak karena udah nanggung, udah sewa lapangan dok biasanya langsung dimainin, udah sewa coach juga mungkin langsung dimainin aja. Itu boleh nggak sih dok dipakai? It depends ya. Jadi
Kadang-kadang memang kalau nyerinya hanya sedikit saja dan sudah tahu bahwa ini mungkin nggak akan tambah berat gitu ya, maka boleh-boleh aja main, cuma dilihat ya. Jadi kita biasanya mengamati nyeri seseorang pada saat berolahraga itu pada saat dia latihannya atau mainnya dan sesudahnya. Kalau misalnya nyerinya berat sekali, lebih dari ya 4 tadi itu ya, maka sebaiknya jangan diteruskan. Jadi kita lihat lagi, sekali lagi seperti yang episode kemarin kan kita nilai rasa nyeri dari 0 sampai 10 gitu ya. Preferensinya dari diri sendiri dulu ya. Dari diri sendiri. 10 itu dari setiap orang pasti berbeda ya, Dok. Beda-beda. Jadi kalau kita memang nggak kuat buat ngerasain sakitnya, ya nggak usah dipaksain. Iya, nggak usah dipaksain. Jadi kalau misalnya pas bermain itu nyerinya di atas 4 ke atas, mending nggak usah diterusin. Kalau misalnya masih 012, nah itu coba dilihat ritualnya, barangkali sebelum dia main itu dia nggak lakukan preparasi yang bagus. Jadi warm up-nya apakah dia sudah melakukan dynamic warm up dengan bagus, jadi otot-ototnya semua sudah dinyalakan sebelum dia pergi bermain itu. Kalau misalnya belum, ya coba dinyalakan dulu. Terus momen lain yang kita lihat nyerinya adalah sesudahnya. Jadi kalau misalnya sesudah main atau latihan itu terus nyerinya kok ya bertahan terus, nah ini kelihatannya Nggak bisa ya Dok ya. Harus diselesaikan dulu ini. Untuk kalau misalnya kita ke dokter, saya sudah hafal teman-teman. Kalau misalnya sudah, ini solusi kan udah 2 episode, jadi saya mungkin udah hafal juga. Mungkin kalau dokter mungkin akan mendiagnosanya atau mungkin melakukan call to action-nya ke pasien yang cedera lutut ini akan sama dengan shoulder sama tennis elbow atau seperti apa, Dok? Mungkin, karena banyak kan, Dok, yang di depan, yang di belakang juga, yang di samping juga. Ya, jadi memang kita pemeriksaannya nanti memutuskan dulu ini memang problemnya ini ada di depan atau enggak. Kadang-kadang nyerinya penyebab nyerinya sebenarnya di belakangnya gitu. Cuma kerasanya di depan itu juga bisa. USG gitu. Lagi ya, Dok, ya pasti. Itu X-ray, ronsen, MRI kalau diperlukan kayak gitu. Oke, isi. Untuk penyembuhannya, Dok, durasi penyembuhan biasanya kalau lutut biasanya agak lama sih kayaknya. Untuk yang kemarin kayaknya ada yang cedera ya, Dok, atlet itu. Siapa ya? Saya, teman-teman. Kalau lutut agak lama, teman-teman. Biasanya saya ngobrol sama Dokter Hayan itu bukan cuma di klinik aja, tapi melalui chat juga, karena butuh latihan juga setelah saya diperiksa sama Dokter Hayan. Jadi mungkin agak sedikit lama untuk penanganan di lutut. Mungkin kalau misalnya kita juga melihat seberapa parahnya. Saya juga pernah dijelaskan sama Dokter Hayan, depends on seberapa parah cedera dari saya sendiri. Waktu itu mungkin 6 bulan ya, 4 bulan ya, Dok, ya saya. Ya, soalnya waktu itu juga nggak rutin ya. Nggak rutin ya. Nggak rutin, sibuk soalnya. Sama-sama sibuk. Ya, jadi sebenarnya tergantung dengan diagnosisnya ya. Kita kecilkan pada patellofemoral pain syndrome. Kalau misalnya ternyata terus ketemu problemnya itu biomechanical. Jadi salah satu penyebab terjadi patellofemoral pain syndrome itu adalah kalau misalnya kinerja ototnya tidak simetris, tidak seimbang gitu ya. Maka it will be a lot easier, ya nggak easy juga sih. Maksudnya akan lebih cepat lah. Karena kita cukup menyelesaikan masalah ketidakseimbangan kinerja otot itu. Tetapi kalau misalnya sudah sampai terjadi penggerusan pada tulang rawannya, itu yang mungkin akan butuh waktu lebih lama ya. Dan kalau tidak diselesaikan agak susah ya, karena tulang rawan tuh tidak bisa sembuh sendiri gitu. Kalau ada pasti tak kasih sih obatnya gitu. Nggak mungkin nahan-nahan lah kita ya. Kalau ada spare part-nya mungkin ya, Dok. Iya, itu juga sih. Sayangnya tubuh kita tidak ada spare part-nya, teman-teman. Jadi mungkin untuk bisa replacement di bagian tubuh yang lain. Estetik. Oh, benar-benar. Oke, penanganan pertama, Dok. Untuk yang cedera di lutut itu as usual ya, do right surham seperti yang episode kemarin. Kalau lutut ini gampang, teman-teman. Mungkin untuk do right do not harm-nya beda sama tangan sama bahu yang kemarin kita sudah bahas di episode 1 sama episode 2. Agak susah ya buat kayak gini ya, karena mungkin kasur gimana ya? Ya mungkin dikasih ganjel bantal ya, gitu. Oh, lebih tinggi sedikit. Iya, lebih tinggi sedikit ya. Kalau kaki mungkin kita nempelin ke tembok aja selesai. Kalau telentang ya diganjel aja bantal di bawahnya itu bisa. Oh, bisa. 3 lapis ya mungkin untuk bantal-bantal. Enggak usah tinggi-tinggi banget. Oh, enggak. 2 aja cukup.
Berapa senti dok biasanya? Intinya tetap lebih tinggi dari jantung, itu aja udah cukup. I see. Lebih tinggi dari jantungnya dok ya. Oke. Durasi not harm. Nah, Nggak masas juga untuk di daerah sakit, yes, tapi tetap bisa masas di area-area yang di atasnya. atasnya Biasanya bawahnya. Ya. Area untuk apa sih namanya, betis ya? Betis, dan pahanya bisa di. Bisa. Tapi itu ngefek juga ya dok ya? Sebenarnya nggak semuanya butuh di masase. Pada beberapa orang yang muncul ketegangan di otot atas dan bawahnya. Jadi seperti saya bilang, kerja badan kita ini kan kerja kelompok sebenarnya. Gitu. Begitu lututnya bermasalah, maka yang atas dan bawahnya mungkin kerjanya jadi lebih banyak gitu ya. Nah itu bisa muncul ketegangan otot itu juga bisa bikin nyeri. Udah sakit tambah sakit. Maka masase mungkin bisa membantu untuk meredakan yang ini dulu. Ya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin agak banyak dilakukan sama beberapa atlet, terutama ini support sama taping. Gimana dok? Ya, jadi itu bisa jadi sebuah solusi temporer, jadi hanya sementara saja. Jadi dia fungsinya untuk ini taping ya. Saya sendiri menggunakan itu untuk pasien-pasien saya. Bisa digunakan untuk membantu mengatasi secara temporer masalah ketidakseimbangan kinerja otot itu. Terus kita juga bisa bantu untuk apa ya istilahnya itu support supaya badan itu ngerti harusnya lutut itu posisinya seperti apa gitu, gimana nggak geser-geser gitu ya. Nah demikian juga dengan knee decker gitu ya. Ya memang dia fungsinya untuk bantu supaya lututnya bukan lebih stabil ya, dia tuh mengingatkan badan. Begitu geser dikit itu terus kerasa, terus langsung di counter gitu. Nah, ini teman-teman yang menarik. Biasanya saya kalau ngobrol sama teman-teman saya itu kalau yang pakai decker, ini support lah istilahnya, saya biasanya ngomong kalau pakai ini aja buat stabilin lutut, ternyata bukan. Jadi mungkin tergantung ya jenis brace-nya. Ini saya nyebutnya brace ya. Brace. Kalau knee sleeve yang seperti sarung lutut itu sebenarnya kan dia kain semua. Kalau misalnya ada gaya yang bekerja di lutut mendorong untuk miring, ya jelas dia akan kalah gitu ya. Maka sebenarnya dia fungsinya utamanya bukan untuk menstabilisasi, tetapi membantu lutut ngasih input. Jadi ibaratnya ada orang megangi, begitu reminder. Jadi kok agak miring, tolong segera dibenahi. Maka sebenarnya penggunaan knee decker itu ia membantu, tapi komponen utamanya yang berperan tetap dari dalam diri sendiri. Jadi seberapa kompeten, kekuatannya, keseimbangannya, and so on. Yes. Sementara kalau pada cedera yang lebih berat, memang saya resepkan knee brace itu, jadi ada barnya itu, bar itu bahasa Indonesianya apa ya? Tiangnya gitu ya, di sisi dalam dan luarnya itu bisa membantu stabilisasi. Cuma brace ini maksudnya besi atau bentuknya bahannya bisa besi, itu taruh di sini dok. Jadi bentuknya seperti knee decker itu, tetapi di sisi dalam dan luarnya ada kolomnya gitu. Ya, bahannya bisa besi, bisa plastik. Tapi bisa ditekuk gini dok? Bisa. Cuma nggak nyaman. Kalau buat main tenis nggak nyaman. Dan saran saya kalau misalnya perlu pakai itu, yang nggak usah main tenis dulu, diselesain dulu ini. Betul. Kan ini ngomong sama yang bandel dong. Oh iya, janganlah. Ya kecuali kalau mau ngasih duit ke dokter ya nggak apa-apa. Mau membantu dokter Ryan itu silakan buat cicilan rumah. Finansial kok malah curhat ya. Bantu dokter Ryan untuk financial freedom gitu. Tapi teman-teman jangan ya, terutama untuk yang lutut, karena lutut itu efeknya akan macam-macam dan akan efeknya besar sekali, terutama untuk penopang kita berjalan dan berkehidupan sehari-hari lah. Karena apa sih yang nggak pakai lutut, teman-teman? Duduk aja kayaknya juga butuh support dari lutut kan ya. Even duduk itu kan cuman ya pakai kayak gini, cuman kan lutut pasti. Belum lagi kalau jalan, belum lagi kalau misalnya kita ibadah untuk yang beragama Muslim, sholat 5 waktu pasti pakai lutut. Lari, naik tangga pasti butuh lutut. Jadi kalau misalnya cedera lutut, better teman-teman rest aja, nggak usah dipaksakan untuk berolahraga dulu atau beraktivitas yang berat-berat dulu, ya pakai yang normal-normal aja. Even untuk teman-teman yang mungkin gatel nih, pengen aku kalau misalnya nggak tenis 2 minggu, wah agak kurang bertenaga nih tenisnya, nanti agak kurang nyetel ya. Nah itu better jangan ya dok ya. Nah sebenarnya gini, jadi prinsip dari rehabilitasi itu adalah
memanfaatkan badan sesuai dengan kemampuannya pada saat itu untuk jaga supaya nggak tambah turun. Oke. Maka himbauan untuk tidak berlatih itu pun yang dimaksudkan adalah kalau sudah sakit yang sampai butuh brace itu yang ada barnya, ya jangan main fun game, itu jelas sulit ya karena lari juga susah dan gerakannya lebih tidak terprediksi. Kalau mau latihan, maka pilihlah latihan yang tidak menyebabkan masalah nyeri pada lututnya. Jadi bisa aja cuma drill pukul-pukul aja. Tapi berhenti. Statik. Itu Statik apa-apa. Ya. Kecuali kalau ternyata statik itu pun sakit, ya berarti memang nggak bisa pakai lutut. Sudah waktunya istirahat ya, Dok ya. Antara mau tetap latihan pakai kursi ya, ya nggak apa-apa kalau mau gitu. Jadi feel-nya masih ada gitu ya. Nah, intinya saya sendiri sebenarnya tetap mendorong untuk teman-teman itu tetap aktif. Cuma disesuaikan dengan kondisinya. Kalau sakit jangan dipaksa. Biasanya orang-orang itu mikirnya kayak gini, Dok. Jangan sampai cedera mengganggu olahragamu. Oh, ya nggak apa-apa, nanti saya tunggu. Tunggu dokter. Oke, mungkin itu dulu, Dokter Hayan. Terima kasih. Itu mungkin episode terakhir dari yang bisa kita bahas tentang cedera pada olahraga tenis, terutama untuk pemula dan beginner. Karena to be honest, pemula dan beginner itu yang paling rentan terhadap cedera. Kita nggak pernah olahraga apa-apa mungkin sebelumnya atau mungkin olahraga lain. Even kita kuat di olahraga yang lain, belum tentu kuat di olahraga yang lainnya. Mungkin sebelumnya yang saya basket atau Dokter Hayan basket, kemudian tenis belum tentu karena penggunaan ototnya mungkin akan berbeda di setiap olahraganya. Teman-teman kalau misalnya suka dengan konten-konten seperti ini atau pengen bahas cedera lain pada olahraga tenis, terutama untuk pemula dan beginner, mungkin bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk konten-konten yang bermanfaat. Akhir kata, see ya!